saya Deviana Indah Lestari dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Prodi Akuntansi. Sekarang saya semester 4 di kelas Akuntansi Pagi B dengan NPM 0518023871. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai materi ekuitas pemegang saham atau stockholder equity pada laba ditahan. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Catur Ragil Sutrisno. Nah, kita langsung aja untuk pembahasannya, yaitu ekuitas pemegang saham atau stockholder equity pada laba ditahan. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagikan atau laba ditahan menunjukkan saldo di sebelah kredit. Dan pada laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban ditambah ekuitas, termasuk pada struktur modal. Pos-pos umum yang dapat menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rugi bersih. Yang kedua, penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Yang ketiga, dividen tunai atau scrip. Yang keempat, dividen properti. Yang kelima, dividen saham. Dan yang keenam, beberapa transaksi saham treasury. Adapun pos-pos umum yang dapat menaikkan laba ditahan antara lain, yang pertama, laba bersih. Yang kedua, penyesuaian periode sebelumnya, koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Dan yang ketiga, yaitu penyesuaian akibat kuasi organisasi. Untuk laba ditahan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dapat digunakan untuk yang pertama untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham, yang kedua untuk penutupan kerugian, ketiga cadangan untuk tujuan tertentu, dan yang keempat adalah untuk rekapitulasi. Selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan baik kas ataupun non-kas. Nah, penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan itu berdasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai atau kas, yang kedua ada dividen properti, yang ketiga dividen scrip, yang keempat dividen likuidasi, dan yang kelima yaitu dividen saham. Untuk seluruh dividen kecuali dividen saham itu mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan. Karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung ataupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada para setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Nah, selanjutnya ada penjelasan dari jenis-jenis dividen. Antara lain, yang pertama yaitu dividen tunai atau kas. Dividen tunai atau kas yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Sebagai contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, Inchcorp
mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar, yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Nah, adapun ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, pada saat pengumuman dividen, dibutuhkan jurnal debit laba ditahan dividen kas sebesar 1 juta dan kredit hutang dividen kas sebesar 1 juta. Dihitung dari pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar dikali banyaknya saham yang beredar, yaitu 1.000 lembar. Tanggal 28 Desember 2005, pada saat pencatatan dividen tidak di jurnal. Dan jurnal yang dibutuhkan pada tanggal 20 Januari 2006 pada saat pembayaran dividen, yaitu debit hutang dividen kas sebesar 1 juta, dan kreditnya kas sebesar 1 juta. Oke, yang kedua ada dividen properti. Dividen properti biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Yang ketiga ada dividen scrip atau dividen hutang. Dividen scrip yaitu janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang tidak cukup. Dividen ini biasanya berbunga dan bisa tidak berbunga. Sebagai contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wessel Promise sebesar $1 juta, bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Adapun ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, pada saat pengumuman dividen, dicatat debit laba ditahan dividen scrip sebesar 1 juta dan kredit Wessel bayar sebesar 1 juta. Pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen itu tidak di jurnal. Dan pada tanggal 20 Januari 2006, pada saat pembayaran dividen, yaitu dibutuhkan jurnal debit Wessel bayar sebesar 1 juta, debit biaya bunga sebesar 8.333 dan kredit kas sebesar 1.008.333. Nah, untuk biaya bunga dapat dihitung dengan 1 juta rupiah dikali 10%, yaitu bunganya, dikali periodenya, yaitu 1/12, maka hasilnya ketemu 8.333. Yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Yang kelima ada dividen saham. Dividen saham yaitu pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Nah, tujuannya adalah yang pertama, untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Yang ketiga, untuk menaikkan harga per lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya itu menjadi akan turun. Untuk ukuran dividen saham ada dua.
yaitu dividen saham kecil yang ukurannya kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai pasar wajar. Yang kedua, dividen saham besar, yaitu lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Dividen saham dapat dibagikan dengan cara yang pertama biasa, yaitu dividen saham berupa saham yang jenisnya sama, antara lain dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa dan dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua, dividen saham dapat dibagikan dengan cara spesial atau khusus, yaitu dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda, antara lain dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa dan pemegang saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Untuk mencatat dividen saham ada beberapa harga yang digunakan, antara lain yang pertama dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua dicatat sebesar nilai nominal pada saat dibagi. Yang ketiga dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio dan disagio sama. Selanjutnya ada penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Untuk penyajiannya biasanya ada 3 kategori untuk yang dimasukkan ke dalam ekuitas pemegang saham, antara lain modal saham atau modal dasar. Yang kedua adalah tambahan modal disetor. Yang ketiga adalah laba ditahan. Untuk analisis ekuitas pemegang saham dapat dicari dengan rumus pengembalian atas ekuitas pemegang saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata pemegang saham biasa. Yang terakhir adalah laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan sebagai berikut. Yang pertama, saldo pada awal periode. Yang kedua, penambahan. Yang ketiga, pengurangan. Dan yang keempat adalah saldo pada akhir periode. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.